Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Jemaat GBI Jerusalem dan BJI Mangga 2. Kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memberi kita kesempatan, walaupun dengan jarak jauh, kita masih berbakti untuk memuji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih kemurahan Tuhan, kami boleh datang di hadapan Engkau untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih kami mendengarkan akan firman-Nya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama memuji. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Sangat
firman itu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Allahku yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah situasi yang tidak semua orang menginginkannya, termasuk saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi di muka bumi ini. Namun kita tidak bisa untuk menolak apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Tapi kita punya kesempatan untuk mencari siapa yang menjadi sumber kekuatan kita di tengah-tengah ancaman virus COVID-19 yang begitu menakutkan. Tidak mengenal jabatan, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal suku, tidak mengenal status sosial. Siapapun bisa untuk terinfeksi virus itu. Tapi kita bisa punya satu harapan pada hari ini, bahwa ada Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebuah panggilan Bapak Ibu buat kita pada hari ini di tengah-tengah virus yang begitu menakutkan. Tapi ada firman yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Dan Tuhan menaruh satu pesan yang begitu memberkati saya. Dan saya juga berharap dan berdoa firman ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Satu tema yang saya berikan buat kita pada pagi hari ini adalah berani berharap dalam kondisi apapun. Berani berharap dalam sebuah situasi yang sangat menakutkan. Tapi ada panggilan bagi kita, bagi Bapak Ibu semua, bahwa ada satu pribadi yang mampu menolong kita. Dan dia memanggil untuk, come on, berharaplah sama saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Ratapan, kita menemukan sedikit latar belakang. Saya menggambarkannya begini. Kitab Ratapan disebut sebagai kisah meratapinya jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang artinya adalah, why, kenapa ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan hari ini juga kita punya pertanyaan yang sama. Mengapa ini terjadi di tengah-tengah dunia yang kita tidak pernah menduganya akan terjadi? Tapi kita diingatkan kembali oleh kisah Yeremia ketika dia menulis ini, dan dia mulai bertanya, kenapa ini saya harus menghadapinya? Mengapa keluarga saya, mengapa bangsa saya harus menghadapi hal yang demikian? Dan mengapa ini bisa menjadi merupakan sebuah rumus dalam memulai sebuah nyanyian ratapan dalam menghadapi hal yang kita hadapi pada hari ini. Walaupun kitab ini pada umumnya bernada sedih, namun di dalamnya tampak juga segi kepercayaan kepada Tuhan dan harapan akan masa depan yang cerah. Ada satu ketakutan yang mulai menggoncang umat Israel pada waktu itu, dan Yeremia menulis dan berkata, mengapa Tuhan mengizinkannya? Namun dalam tulisannya kita juga menemukan ada sebuah harapan di dalamnya. Tuhan memanggil orang-orang percaya. Di dalamnya ada kepercayaan yang timbul ketika ada sebuah ancaman dan orang mulai mencari Tuhan.
Dan di dalamnya mereka menemukan sebuah masa depan yang cerah, walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Tapi percayalah, hari ini Bapak Ibu dan saya berdiri dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita percaya bahwa di balik semua ini akan ada sinar yang cerah. Sebentar lagi, jangan lari dari Tuhan. Sebentar lagi maka engkau akan menemukan cahaya di sebelah dari masalah yang engkau akan hadapi. Siapapun kita hari ini menghadapi hal yang sama Bapak Ibu. Ketika saya menulis ini dan saya menemukan, harapan adalah mohon meminta keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya yang sesuai dengan kebutuhan atau masalah pribadi yang kita hadapi. Tuhan memanggil engkau untuk berharap. Ada panggilan. Apakah Bapak Ibu siap untuk mendengarkan panggilan untuk berharap kepada Tuhan? Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam kitab Ibrani ayat 6 pasal 6 ayat 19 sampai 20, menyaksikan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika yang menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Harapan adalah sebuah pengharapan, sebuah sauh yang kuat, yang di dalamnya kita akan membangunnya. Kenapa kita perlu berharap? Karena imam besar kita menurut Melkisedek telah memberikan sebuah gambaran. Yesus telah memulainya dan dia telah melewatinya. Ketika dia hendak memasuki penyaliban di kayu salib, tantangannya terlalu berat dan dia berkata, Tuhan, Aba, jikalau cawan ini berlalu, biar ini berlalu, tapi menurut kehendak Tuhan. Hari ini kita menghadapi hal yang sama dan kita akan bertanya, Tuhan, biarlah ini berlalu, tapi biarkan dia berlalu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Sebagai manusia kita akan bertanya, kapan ini berlalu? Yesus juga ketika menghadapi penyaliban dia bertanya, kapan ini selesai dalam proses hidupnya? Tapi ingat, dalam situasi itu dia tidak membuat Bapa kecewa terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia taat menjalani proses hidup yang dihadapi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita seperti dipanggil oleh Tuhan untuk berhenti sejenak. Kita seperti kita diberhentiin oleh Tuhan untuk mulai merumuskan ulang pola hidup. Bagaimana aku menjadi kekristenan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Petrus pasal 4, kita akan menemukan ketika itu Paulus mulai menulis kepada orang-orang berkata begini. Kalau demikian, dan dia mulai menulis. Ini tulisan yang sedikit akan mengingatkan kita. Mungkin sebelum virus ini datang, kita menghabiskan waktu kita untuk hidup bagi kepentingan orang lain. Tapi virus ini seperti memberhentikan kita sejenak dari seluruh kegiatan kita. Tujuannya apa? Kita mulai menata kembali untuk siapa aku hidup di muka bumi ini. Panggilan Tuhan hari ini kepada kita Bapak Ibu bahwa jikalau engkau hidup bagi Tuhan, simpan harapanmu kuat-kuat di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Baik sakit, baik susah, baik gak ada makanan, baik apapun itu. Tuhan memanggil engkau untuk menaruh harapan di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kitab Yeremia, kita akan juga menemukan kenapa Yeremia memulainya itu, dan dia berharap ada orang menaruh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau mengandalkan manusia, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 17, Bapak Ibu, kita menemukan beberapa hal. Mengalami kesepian dan kekeringan hidup. Orang yang dalam masalah tidak mencari Allah, dia akan cenderung untuk kesepian dan mengalami kekeringan hidup di dalam dirinya. Orang yang tidak berharap kepada Allah tapi berharap kepada manusia, dia akan mendapatkan malapetaka. Kenapa? Karena keadilan akan berlaku bagi orang-orang yang hidupnya tidak menaruh harap sama Tuhan. Orang-orang yang tidak menaruh harap sama Tuhan juga biasanya kehilangan semua harta bendanya. Karena pikirannya tentang apa yang besok saya makan, apa yang mau saya cari, saya berhenti kerja, dan saya hidup cuma segitu. Kalau kehidupan kita berorientasi hanya kepada
kerja, cari makan dan hidup. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk merumuskan kembali. Untuk apa Allah mengizinkan aku masih ada hari ini? Bapak Ibu, virus COVID-19 ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan peringkat terbanyak positif. Meninggalnya juga terbanyak. Kalau Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini, berarti Tuhan masih percayakan Bapak Ibu untuk hidup. Mulailah bertanya, untuk apa aku ada? Dan kita baca dalam pasal yang ke-13, orang yang menaruh harapnya kepada manusia cenderung dipermalukan oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-13 juga kita menemukan orang yang menaruh harapnya kepada manusia, dia dilenyapkan dari negeri, dibuang, tidak dianggap, menjadi manusia yang tidak berguna bagi Tuhan. Lalu mulai muncul pertanyaan, kalau begitu saya berharap sama manusia akan ada malapetaka yang saya peroleh. Hari ini ratapan dalam tulisan Yeremia dia memanggil kita. Dan dia memberikan kita sebuah gambaran sebagai orang Kristen. Mengapa Bapak Ibu dan saya penuh menaruh harapnya di dalam Tuhan. Mari kita melihat dan kita melihat satu-satu dalam ratapan 3, perhatikan ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kuperhatikan menurut bahasa aslinya adalah kusimpan di dalam hati. Dan berharap dia lebih kepada berani menunggu atau bertahan dalam situasi apapun. Bapak Ibu harus bangun sebuah kebiasaan bahwa dalam segala keadaan aku akan memperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu setia bagi orang-orang yang menunggu dan berharap kepadanya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal inilah yang kubangun setiap hari. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Melalui momen ini kita mari untuk membangun pola hidup kita kembali. Menata satu perintah Tuhan. Atau satu firman Tuhan yang memberkati saya dan Bapak Ibu bahwa ku mau simpan di dalam hati saya dalam segala keadaan. Yang ku tahu adalah Tuhan itu setia. Tapi ingat, Tuhan hanya setia bagi orang yang hidupnya berharap sama Tuhan. Kalau engkau berharap sama harta bendamu, suatu saat akan lenyap. Tapi orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, dia berani menunggu, berani bertahan dalam segala keadaan. Dia akan menemukan kesetiaan Tuhan untuk menolong hidupnya. Kitab Yeremia memberikan catatan demikian. Syarat agar kita dapat tetap berani menunggu dalam setiap keadaan adalah harus selalu simpan dalam hati bahwa Tuhan itu setia. Persoalan yang dihadapi waktu Yeremia menulis itu kondisi di ratapan. Banyak orang menanyakan kehadiran Tuhan. Tapi Yeremia berkata bahwa mari kita terus berharap pada Tuhan walaupun ada situasi yang tidak kita inginkan. Hari ini kita menghadapi sebuah situasi yang luar biasa. Ekonomi sedikit goncang di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia. Bukan cuma rumah Bapak Ibu dan saya. Banyak orang yang kena masalah yang sama. Lalu kalau banyak orang kena masalah yang sama, mengapa kita meninggalkan Tuhan? Justru dengan hal demikian, berarti semua orang sedang diuji oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang hidupnya menaruh harapnya sama Tuhan akan setia untuk survive di balik semua persoalan ini. Memang kita nggak tahu kapan ini berlalu. Tapi kita bisa pastikan bahwa Bapak Ibu dan saya, jika menaruh harapmu sama Tuhan, kau akan memperoleh sesuatu di balik semua persoalan ini. Saya mau pesan buat keluarga besar GBI Yerusalem. Tanam satu hal dalam hati Bapak Ibu bahwa Tuhan itu setia. Tidak ada pilihan lain. Walaupun situasinya tidak memungkinkan, imanmu hari ini diuji di dalam Tuhan. Apakah engkau tetap menaruh kepercayaanmu sama Tuhan? Atau engkau mulai goyah dengan Tuhan? Jika engkau goyah, kau tidak mendapatkan bagian di dalam Tuhan. Tapi jika engkau tenang dan engkau percaya sama Tuhan, engkau terus berdoa, kau akan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kalau tadi kita belajar bahwa Tuhan itu setia, dalam ayat 22-23 berkata, dia selalu hadir. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Tuhan itu bukan cuma setia bagi orang-orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, tetapi Dia selalu hadir bagi orang-orang yang menaruh harapnya sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kitab Ratapan mengingatkan kita bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan digambarkan seperti selalu baru setiap pagi. Artinya setiap pagi kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup, masih bisa bergerak. Itu anugerah Tuhan bagi orang yang hidup menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kesetiaan berbicara, kasih setia berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Rahmat disebutkan sebagai rahim atau rahim, atau yang disebut dengan wadah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istri saya sedang mengandung dan saya mengerti betul bagaimana saya harus menjaga dia rahimnya supaya terus baik. Bagaimana saya harus ke dokter untuk kontrol, kasih vitamin yang baik. Bagaimana saya harus berjuang beliin buah, kasih makan yang baik supaya apa? Ada gizi yang masuk dalam anak saya yang supaya mendapatkan asupan-asupan yang baik. Hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menempatkan dirinya begini. Orang yang hidup berharap sama Tuhan, dia diistilahkan sebagai orang yang saat ini dinaungi dalam sebuah rahim yang dipelihara oleh Tuhan. Rahim istri kita di rumah aja Bapak Ibu yang lagi hamil yang kita jaga begitu luar biasa. Apalagi Tuhan yang memberi hidup. Saya tidak pernah lihat orang hamil lalu mau pergi ada masalah lalu ninggalin janinnya di rumah. Malah sebawa nih janin tinggal dulu di kamar, gue mau pergi sendiri. Tidak. Hari ini Tuhan menjaga kita demikian. Apakah orang yang di dalam rahim dia akan teriak minta makan atau nangis, atau dia akan, ibunya akan tahu untuk menyediakan apa yang anaknya perlukan? Jikalau engkau ya di bumi ini saja tahu melakukan hal yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga. Come on Bapak Ibu untuk menaruh harapnya sama Tuhan. Dia akan memelihara engkau seperti seorang ibu menjaga rahimnya. Dia akan berjalan begitu pelan kalau ada bahaya. Dia akan menjaganya kalau ada sesuatu kegerakan yang bergerak dalam dirinya yang tidak sesuai dengan biasanya. Dia akan mulai bertanya, dia menjaga-jaga. Kalau malam-malam rahim itu tidak memberikan sebuah gerakan, yang mulai khawatir. Begitu juga cara Tuhan memelihara orang-orang yang hidupnya menaruh harap sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita cuma punya satu harapan. Tuhan, tidak ada cara lain. Dan orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, hari ini dipelihara dalam sebuah wadah hidup yang tidak pernah kekurangan. Mungkin kekurangan ini berbagai versi, ada yang makannya dengan berbagai macam lauk. Ada yang makannya cuma dengan kecap asin. Ada yang makannya cuma dengan mie. Ada yang makannya cuma dengan telur. Berbeda-beda. Tapi pada dasarnya sama. Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari menaruh harapmu sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya ada kasih setia Tuhan yang tak pernah habis. Digambarkan seperti selalu baru setiap pagi. Begitulah orang-orang hidupnya menaruh harap sama Tuhan. Saya begitu bersemangat untuk melayani Bapak Ibu hari ini. Kenapa? Saya tahu bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan ini pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Mari buka hatimu untuk selalu naruh kasihmu, percayaanmu sama Tuhan. Kalau lihat keuangan kita, memasukkan nggak ada. Tapi pengeluaran keluar terus. Tapi engkau punya pilihan untuk mencari Tuhan. Kau punya pilihan itu. Mari ambil itu dan taruh di dalam Tuhan. Kasih setia dan rahmatnya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang tak lain adalah kehadirannya setiap hari. Setiap hari dia hadir untuk mengelilingi Bapak Ibu. Setiap hari dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia hidup, dia setia, dia hadir dalam segala keadaan. Kalau saya boleh ditanya, Bapak Ibu, apakah saya takut terhadap virus corona ini sebagai manusia? Takut.
Tapi ketakutan saya itu tidak boleh menguasai hidup saya. Untuk saya tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk makan yang baik, minum vitamin, tidur yang cukup, rajin olahraga kalau ada waktu, rajin cuci tangan. Selanjutnya Yohanes pasal 14, Tuhan berharap engkau membawa kesedihanmu, kegelisahanmu ke dalam tangan kasih Tuhan. Lakukan bagianmu, jangan melawan pemerintah, lakukan bagianmu. Dan lebih dari itu, berserahlah sama Tuhan. Karena tidak ada pilihan lain. Virus itu tidak ada satu orang pun yang lihat. Kalau gue lihat itu virus, hari ini saya bakar semua di depan ini untuk mengusir virus itu. Tapi kita nggak ada yang lihat. Tapi engkau punya pilihan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat yang ke-24, tanpa Tuhan kita tidak akan hidup. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 24 menggambarkan bahwa mari kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan hidup. Walaupun kita punya semuanya Bapak Ibu. Tapi kamu hari ini panggilan Tuhan untuk memposisikan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting. Seolah-olah tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Dan itu yang harapan Tuhan dalam diri kita. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai sebuah komponen yang sangat penting dalam diri kita. Ambil itu. Tanpa komponen itu kau akan kehilangan hadirat Tuhan. Kau akan kehilangan pengharapanmu. Kau akan kehilangan penjagaan Tuhan atas dirimu. Mari ambil Tuhan. Mari berserah sama Tuhan. Mari berdoa. Mari menyembah. Mari mencari Tuhan. Dan biarkan Dia tetap dalam keluarga Bapak Ibu. Dalam rumah tangga Bapak Ibu. Dan jadikan Dia sebagai sebuah komponen yang sangat penting. Komponen utama. Tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Dan hari-hari ini Tuhan menantikan itu. Komitmen iman yang kuat seperti itu. Jikalau semua komponen itu kita perlukan, percayalah bahwa kita akan bersama-sama hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya membaca ini, saya mulai memahami bahwa pengharapan kita saat ini hanya ada dalam tangan Tuhan, tidak ada dalam tangan lain. Kita cuma punya Tuhan hari ini. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Hari ini kita nggak bisa ke kantor, kita nggak bisa ke tempat usaha, kita nggak bisa kumpul-kumpul, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa makan di pinggir jalan, kita nggak bisa nongkrong sama teman-teman berkumpul, kita nggak bisa beribadah bersama-sama di keluarga besar GBI Yerusalem. Tapi ada panggilan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, walaupun kalian tidak bersama-sama dengan orang lain, tapi percayalah bahwa Tuhan menjadi sebuah komponen utama untuk hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah komponen hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan hidup. Ingat konsep waktu Yohanes 15 ayat 5, ingat Yesus pokok dan kita adalah cabang atau rantingnya. Kita mesti menjadikannya sebagai pokok. Yohanes 15 ayat 5, Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Tanpa Dia kita nggak bisa hidup. Orang yang tidak tinggal di dalam sumber kehidupan itu, dan dia terpisah dari pohon kehidupan, lambat laun dia akan mengering dan dia akan dibuang, dibakar dan tidak berguna. Begitulah jikalau orang tidak menjadikan Tuhan menjadi sebuah komponen penting di dalam dirinya. Yohanes 15 memberikan kita ceritanya. Mari jadikan Dia sebagai sebuah sumber kehidupan yang sepertinya tanpa Tuhan kita tidak bisa melangkah dalam segala hal. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Saya akan menutup ini Bapak Ibu dengan sebuah pesan bahwa mari kita berharap total di dalam Tuhan. Mari kita berharap total sama Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu peduli dengan seluruh kita. Dan Tuhan menginginkan kita agar kita menaruh harapnya totalitas dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GBI Yerusalem dan keluarga besar GBI BJI Mangga 2 yang saya kasihi. Saya kangen kalian. Saya pengen bertemu kembali.
pengen nyapa, pengen lihat senyum semuanya yang tulus. Kangen Ciakyu kalau di gereja lagi bercanda, habis ibadah suka kangen kuenya, kita bisa berebut, kita bisa makan. Kangen lantai 3 yang habis ibadah kita bisa kumpul makan-makan. Kadang-kadang ya, kalau ayam cepat habis, coba kalau tempe, banyak sisanya. Tapi ya begitulah ciri khas kita kekeluargaan. Sebagai manusia kita kangen Bapak Ibu. Saya juga kangen keluarga besar di BJI Mangga 2. Lihat mereka di sana semua, pengen ke sana ketemu semua di sana. Orangnya tulus, dan kita bisa melihat sesuatu yang baik dan kita bisa berbagi di situ Bapak Ibu. Tapi apa daya? Izinkan saya untuk memohon kepada Bapak Ibu. Ada satu panggilan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selain percaya bahwa Tuhan itu setia, selain percaya bahwa Tuhan itu maha hadir, selain percaya bahwa Tuhan itu adalah sebuah komponen tak terpisahkan, mari kita dari semuanya itu, kita menggabungkannya menjadi sebuah pengharapan yang totalitas dalam Tuhan. Jangan cari yang lain. Hari ini kita diberhentikan sejenak oleh Tuhan dari aktivitas kita yang lain. Dan mari kita menata semua ini. Saya berharap COVID-19 ini bisa membuat imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan ketakutan yang menguasai hidupmu, tapi imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman berbicara tentang pengenalan akan Tuhan yang baik. Kau rajin baca kitab di rumah. Bapak Ibu rajin bersekutu dengan keluarga di rumah. Kenapa? Dari situlah kau akan menimbulkan iman yang timbul. Dari pendengaran akan kebenaran firman, kau akan menjadi orang survive. Karena apa? Karena kau menaruh harapmu totalitas sama Tuhan. Keluarga besar Gereja Yerusalem dan keluarga besar BJI Mangga 2 yang saya kasihi, jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Kita tidak tahu Bapak ini kapan berlalu, tapi Tuhan mengharapkan kita untuk kita menaruh harapnya sama Tuhan dalam segala keadaan. Kunci untuk menikmati kesetiaan Tuhan dalam bertahan dan senantiasa adalah senantiasa menaruh harapnya totalitas sama Tuhan. Maka engkau akan menikmati, maka engkau akan mendapatkan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Ketika kau membaca Yesaya, kau melihat orang-orang yang menaruh harapnya sama Tuhan. Mereka seperti burung Raja Wali. Mereka berlari, mereka tidak lesu, mereka berjalan, tapi mereka kuat. Kenapa? Karena orang yang menaruh harapnya sama Tuhan, mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi melintasi badai. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat pada minggu ini saya berdoa untuk memberkati Bapak Ibu semua. Dan ketika Bapak Ibu saya menulis kebenaran firman Tuhan ini dan saya membaca-baca buku dari tulisan yang saya punya di jurnal, ada satu penulis yang membuat saya untuk menuliskannya dalam khotbah ini adalah seorang yang bernama Oliver. Dia mengatakan bahwa harapan adalah seperti sekilas cahaya yang menerangi dan memeriahkan jalan kita, dan ketika kelam semakin dalam diri kita, maka kita akan mulai mencari cahaya yang lebih tajam. Harapan itu seperti kita ini dalam sebuah kegelapan, tapi ada satu cahaya yang menyinari kita. Dan orang akan mulai berlomba-lomba pergi mencari sumber cahaya itu. Kenapa? Dari sana dia menemukan terang dalam hidupnya. Itulah harapan. Jika hari ini engkau menaruh harapmu sama Tuhan, untuk keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar BJI Mangga 2. Jika hari ini harapanmu ada dalam Tuhan, lihat cahayanya arah kemana, tata ulang hidupmu dan cari cahaya itu. Maka engkau akan menemukan Tuhan yang setia, Tuhan yang hadir, Tuhan yang seperti sebuah komponen yang tak bisa dipisahkan, dan Tuhan seperti sesuatu yang tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pesan firman Tuhan yang saya bagikan buat Bapak Ibu hari ini. Ingat pesannya dalam ratapan, Yeremia berpesan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu maha hadir. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang menjadi komponen yang tak bisa dipisahkan dalam diri kita. Oleh sebab itu, bangun totalitasmu penuh. Seperti tanpa Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa cahaya itu sedang menyinari. Mari mencari sumber cahaya itu.
dan temukan kekuatanmu di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan, jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur sebagai anak Tuhan yang baik. Semua orang sedang ngalamin hal yang sama, bukan cuma Bapak Ibu dan saya semua. Kalau kita ikut bersungut-sungut, kita apa bedanya kita sama orang dunia? Tapi yang membedakan kita adalah kita menjadi orang yang tetap bersyukur dan terus menaruh harapnya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga besar GBI Jerusalem dan keluarga besar GBI BCI Mangga 2. Tetap sehat, percaya bahwa wabah ini akan berlalu dan kita akan kembali berkumpul dan kita akan bersukacita kembali di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari tutup mata Bapak Ibu semua dan saya akhiri penyampaian kebenaran firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam segala hal, kami terus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sebagai hamba Tuhan, ku memohon ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang hidupnya menaruh harapnya sama Tuhan. Baik makan minum mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, apapun itu, Tuhan berkati mereka. Berkati keluarga besar GBI Jerusalem dimanapun mereka berada. Kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan menyertai mereka. Keluarga besar GBI BCI Mangga 2, Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan yang ajaib, yang senantiasa menyertai Bapak Ibu semua. Mulai dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, memberikan hikmat bagi semua pemerintahan, bagi para dokter, bagi para bidan, tenaga medis semua. Tuhan tolong beri hikmat kekuatan kesehatan bagi mereka, agar mereka sebagai garda terdepan untuk memerangi virus ini Tuhan. Mereka kuat, mereka sehat, karena di dalamnya ada penyertaan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya mujizat-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Iya, shalom. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang ada di rumah GBI Yerusalem dan juga GBI BCI Mangga 2. Ya, kita semua sehat semua, kita bersyukur kita telah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Firman Tuhan juga telah menguatkan kita semua. Sungguh firman Tuhan mengingat kembali bahwa Dia Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Walaupun seakan-akan dalam peristiwa hari-hari ini yang cukup membuat kita sangat-sangat memprihatinkan, seolah-olah Tuhan tidak bertindak, seolah Tuhan diam, seolah Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tapi kita yakin dan percaya, sekarang percaya ada pertolongan dari Tuhan. Dia Allah yang peduli, Dia sangat memperhatikan kita semua. Asal kita mau terus percaya akan Dia, dan kita mau ikuti akan anjuran dari pemerintah sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang mengatur hidup bermasyarakat. Biarlah kita menjaga jarak, kita memiliki pola hidup yang sehat, lalu kita menambah imunitas kita dengan kita menyanyikan puji-pujian di rumah kita masing-masing, ya, dan juga terus kita mensosialisasikan teman-teman kita semua, lingkungan kita semua, untuk kita dapat menjaga jarak, agar kita dapat mendukung program pemerintah, khususnya dalam PSBB yang terus diberlakukan di ibu kota di Jakarta ini. Karena faktanya telah kita lihat bersama bahwa jumlah yang terjangkit itu terus meningkat, jumlah kematian pun juga meningkat, ya. Yang sembuhnya pun sekarang ada perbaikan lebih baik. So itu biarlah ini menjadi satu keprihatinan bersama, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua gereja Tuhan pun ikut terlibat, agar kita semua sama-sama menghadapi daripada pandemi COVID-19 ini, agar dapat berlalu dengan baik, dan kita sebagai anak Tuhan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih. Saat ini saya mengumumkan bahwa untuk minggu depan kita masih tetap dalam ibadah online, kita ibadah di rumah masing-masing. Jangan lupa setiap jam 9 malam kita di rumah ambil sikap doa, naikkan pujian di rumah kita masing-masing, 2 atau 3 lagu penyembahan dan pujian
untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai korban api-apian untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan akan hadir melalui karyanya dan setiap kehidupan pribadi, baik rumah tangga maupun lingkungan, ketika kita memuliakan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita doakan pemerintah kita agar pemerintah terus berupaya melalui gugus tugas, melalui tim medis sebagai frontliner, ya, para perawat dan relawan. Kita doakan agar mereka terus mau berjuang, tidak putus asa, walaupun dari pihak para tim medis pun banyak mengalami korban sampai meninggal dunia. Kita doakan juga masyarakat Indonesia mulai terus meningkatkan kesadaran akan hal ini, ya, dan ini menjadi beban kita bersama. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan yang saya kasihi, atas gerakan yang Tuhan berikan bagi kita semua, kalau Bapak Ibu akan memberikan persembahan, kiranya dapat disalurkan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini, yang akan dicantumkan, dan Bapak Ibu boleh baca, dan Bapak Ibu boleh mentransfer. Setelah mentransfer, Bapak Ibu boleh mau mengkonfirmasi kepada saya atau kepada bendahara gereja. Ya, sekian, terima kasih. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu bagi bangsa ini. Segala firman yang telah terdengar bagi kami semua, berkati hamba-Mu Bapak Aster Lasveto yang telah menyerahkan kami. Tuhan berkati beliau, pakai dia menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur segala pimpinan Tuhan sampai hari ini kepada umat-Mu GBI Yerusalem dan GBI BJ Mangga II. Tuhan, kami mulai saat ini boleh sehat, kami masih boleh bertemu dengan orang-orang kami yang kita kasihi, dan kepada seluruh teman-teman kami bersyukur Tuhan atas segala pimpinan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, lawan bangsa-bangsa kami, mampukan para pejabat di negara kami agar dapat berusaha semaksimal mungkin melalui tim gugus tugas maupun tim relawan, tim medis sebagai frontliner yang terus berjuang dalam memerangi daripada virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk seluruh daripada bangsa Indonesia, biarlah kesadaran akan bahaya ini Tuhan, agar mereka boleh hidup dalam pola yang sehat, menjaga jarak dan tinggal di rumah, bekerja di rumah. Hamba percaya Tuhan memampukan kami semua Tuhan, terlebih khusus bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan, ini satu sikap hati yang baik kepada Engkau Tuhan. Sungguh Engkau mempedulikan kami, sungguh Engkau sayang kepada kami sebagai umat-Mu Tuhan, sungguh Engkau memperhatikan, karena kami adalah milik-Mu Tuhan, kami adalah biji mata-Mu Tuhan, kami adalah umat kesayangan Tuhan. Hamba percaya Engkau turun tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu selalu melimpah kesehatan dan sukacita daripada kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan siap menerima berkat-Mu. Mari sedang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga.
melalui kasih rahmat daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus di dalam persaudaraan manis dan indah dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.